إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، أوصيكم بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الجماعة، sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, Islam adalah agama yang sempurna. Semua bentuk ibadah telah diajarkan di dalam syariat Islam ini. Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadikan semua hidup ini, perbuatan, ucapan, dan pikiran hati yang ada pada diri kita ini hendaklah ditujukan semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara ibadah yang agung yaitu ketika kita pada posisi mendapatkan kebaikan, pada posisi kita diberi bantuan oleh orang lain, maka hendaklah kita membalas kebaikan tersebut. Dan juga ketika posisi kita sebagai pemberi yang memberikan kebaikan kepada orang lain, maka hendaklah di saat kita memberikan manfaat atau kebaikan kepada orang lain tersebut, kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pamrih dan tidak mengharapkan balasan dari manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dan mereka memberikan makan yang ia sukai kepada orang-orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada tawanan. Mereka memberi makan tersebut mengharapkan hanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak menginginkan balasan dari manusia atau ucapan terima kasih. Oleh sebab itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita berbuat baik, maka jangan sekali-kali kita berharap balasan dari manusia tersebut. Kita akan kecewa. Kita akan kecewa apabila tidak dibalas kebaikan yang telah kita perbuat tersebut. Makanya di antara bentuk penyempurnaan dan hakikat tauhid pada diri seseorang adalah ketika dia memberi atau melakukan kebaikan, bantuan kepada orang lain, dia hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun
kadang kebaikan tersebut dibalas dengan tuba atau keburukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, Islam juga mengajarkan kepada kita apabila kita pada posisi menerima manfaat, diberi kebaikan oleh orang lain, maka Islam memberikan anjuran kepada kita untuk membalas kebaikan tersebut, atau paling tidak berdoa atau mendoakan orang yang telah berbuat baik kepada kita, meskipun tidak diminta. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, fa in lam tajidu ma tukafi'uh fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuh." Hadis riwayat Abu Daud. Apabila ada orang yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah dengan yang setimpal. Dan apabila engkau tidak memiliki untuk membalas kebaikan orang lain tersebut, maka doakanlah dia sehingga engkau mengira engkau telah membalas kebaikan tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak contoh teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengingat dan membalas jasa orang lain terhadap diri kita. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika setelah perang Badar, tawanan perang Badar tersebut dikumpulkan, maka ada seseorang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu anaknya Mut'im bin Adi. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, bebaskan sebagian dari tawanan perang." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kana Mut'im bin Adi hayyan fatalaba minni." Kalau seandainya Mut'im bin Adi masih hidup dan dia meminta kepadaku untuk membebaskan tawanan perang Badar ini, maka sungguh aku akan bebaskan mereka. Karena kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingat jasa Mut'im bin Adi. Tapi Mut'im bin Adi telah meninggal dunia. Jasanya Mut'im bin Adi adalah orang kafir, tapi jasanya kepada Rasulullah sangatlah besar, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingat kebaikan Mut'im bin Adi. Apabila dia meminta untuk dibebaskan tawanan perang Badar, dia akan bebaskan. Lihat Abul Bakhtari. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hendak memerangi kafir Quraisy di perang Badar, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, apabila engkau berjumpa dengan Abul Bakhtari, jangan bunuh dia." Ya, Abul Bakhtari orang kafir Quraisy, ikut perang Badar bersama orang-orang Quraisy. Tapi Rasulullah mengatakan, apabila engkau berjumpa dengan Abul Bakhtari, jangan bunuh dia. Karena kenapa? Abul Bakhtari memiliki jasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pembatalan baikot Bani Hashim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, juga ada di zaman sahabat Sa'id bin As radhiyallahu anhu. Beliau suatu hari pernah melewati perkampungan di kota Madinah. Lalu ada sebuah rumah. Karena kecapean, kelelahan, dia singgah di rumah tersebut dan minta diberi minuman. Setelah selesai dia pergi, dan beberapa saat kemudian atau beberapa waktu kemudian dia kembali lagi ke kampung tersebut dan melewati rumah tersebut. Dan ternyata pemilik rumah tersebut dia sedang dimintai oleh rentenir untuk membayar hutang. Hutangnya ada sekitar 4.000 dinar.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sa'id bin As bertanya, "Kenapa engkau menjual rumah?" Dia mengatakan, "Karena aku punya hutang dan ingin membayar hutang tersebut." Lalu Sa'id bin As mengatakan kepada pembantunya, "Pulanglah engkau dan ambillah hartaku." Maka pulanglah pembantunya ini dan dibawakan harta sekitar 7.000 dinar. Ya kalau dirupiahkan di zaman sekarang ini, 1 dinar itu sekitar 11 juta sampai 13 juta. Jadi kalau kita kalikan 7.000 dinar itu sekitar 80 miliar, 80 miliar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sa'id bin As membayar hutang orang tersebut sekitar 45 miliar dan sisanya 3.000 dinar lagi itu diberikan kepada pemilik rumah tersebut. Hanya dengan 1 gelas memberikan kebaikan kepada orang lain lalu dibalas dengan 80 miliar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa jasa orang lain. Kebaikan orang lain kepada kita, balaslah kalau kita mampu. Lihat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau hendak naik di atas tunggangannya, dibantulah oleh seseorang menggunakan tangannya untuk naik ke atas tunggangan. Kemudian Imam Syafi'i memerintahkan kepada Rabi' bin Sulaiman, salah satu muridnya. Beliau mengatakan, "Ya Rabi', a'tihi 4 dananir." Wahai Rabi', berikan kepada si fulan itu 4 dinar dan mintalah maaf untukku kepadanya. 4 dinar kalau dikalikan sekarang ini sekitar 45 juta. 4 dinar. Dan hanya membantu menaikkan di atas tunggangan. Inilah mereka tahu bahwa ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita harus membalas kebaikan tersebut. Jangan kita lupakan jasa kebaikan orang lain kepada kita. Dan ini semuanya adalah hal yang duniawi. Kita harus membalasnya. Bagaimana dengan guru-guru kita yang telah mengajarkan kita bisa mengerti tentang Al-Quran, kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa memahami Islam ini, halal dan haram kita tahu, maka hendaklah mereka lebih berhak untuk kita berbuat baik dan membalas kebaikan mereka. Dan termasuk yang harus kita ketahui adalah kebaikan yang begitu banyak dan jasanya tidak pernah kita balas, yaitu orang tua kita. Orang tua kita, dia telah berbuat baik kepada kita, mendidik kita, mengajari kita, menuntun kita, menjaga kita, kebaikannya tiada tara. Dia telah menjadi sebab lahirnya kita di dunia ini. Maka balaslah kebaikan mereka. Balaslah kebaikan orang tua kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Seseorang belum dikatakan dia telah bersyukur kepada Allah apabila dia tidak berterima kasih kepada manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah, hal jazaul ihsan ilal ihsan? Maka oleh sebab itu, marilah kita mengingat jasa-jasa orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Jasa-jasa orang-orang yang dahulu pernah membantu kita. Ingatlah mereka, bantulah mereka apabila kita dapati mereka dalam keadaan susah. Apabila kita dapati mereka membutuhkan bantuan, bantulah mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak kisah-kisah yang lain, tapi kita cukupkan dengan kisah ini. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa bermanfaat
untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.